Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201111. Di sini saya ingin memenuhi tugas ekonomi tentang utang luar negeri terhadap perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Kemiskinan, keterbatasan modal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah yang harus diatasi. Dan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produk barang maupun jasa dalam kegiatan masyarakat. Arta 2013. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan produk barang dan jasa. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang kurang terselesaikan. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan ekonomi. Akumulasi stok utang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang lebih sering menghadapi masalah ini karena mereka perlu meminjam untuk memfasilitasi proses pembangunan mereka dan mempercepat laju pertumbuhan. Namun, dana yang dipinjam harus dialokasikan yang baik untuk mengeluarkan produktif dan sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Meskipun utang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, namun ketergantungan pada utang harus dipantau dengan cermat dan strategi yang tepat harus diadopsi untuk meningkatkan kemampuan pembayaran negara. Tingkat hutang yang tinggi dan tidak berkelanjutan memiliki dampak serius bagi perekonomian dalam hal pembayaran hutang yang besar dan pengeluaran pembangunan. Penting untuk melanjutkan proses pertumbuhan. Selain itu, ketersediaan dana yang lebih kecil untuk berinvestasi dalam perekonomian dan meningkatkan pajak untuk pembayaran menghambat pertumbuhan karena membatasi investasi produktif yang mengakibatkan menyusulnya kapasitas pembayaran utang ekonomi. Ini menciptakan efek crowding out serta berdampak negatif pada investasi asing dan domestik dan rencana pembangunan pemerintah. Inti dari proses reformasi ekonomi adalah kemajuan yang jelas menuju deregulasi ekonomi. Harga pokok minyak bumi, gas, energi, komoditas, pertanian, dan input utama lainnya sebagai besar ditunjukkan oleh pasar. Impor dan permasalahan produk minyak bumi domestik telah diregulasi dan dibuka untuk sektor swasta. Lebih pentingnya lagi, reformasi perpajakan telah menonjol dalam agenda pemerintahan tanpa reformasi nyata yang dilakukan. Utang luar negeri memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau juga dikenal dengan nama pinjaman luar negeri adalah pinjaman luar negeri total utang yang harus dibayar oleh penduduk jika suatu negara berhutang kepada kreditor asing. Pelengkapnya adalah uang internal yang menjadi hutang para pemimpin domestik. Debitur dapat berupa pemerintah, perusahaan atau warga negara dari negara itu. Utang termasuk uang yang berhutang ke bank komersial swasta, pemerintahan asing, atau lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Utang luar negeri atau ULN saat ini menjadi perdebatan publik khususnya di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Yang selama ini sering muncul adalah besarnya beban hutang yang harus ditanggung, bahkan merugikan pembangunan atau membuat rakyat di negara-negara meminjam penderita. Padahal tujuan utama dari peminjaman adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di negara-negara peminjam. Bulan 2001. Pemanfaatan utang luar negeri (ULN) atau bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Bukan hanya di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, melainkan juga di negara-negara yang sekarang dikenal sebagai negara-negara maju. Satu contoh yang sangat terkenal yaitu pembangunan
pembangunan kembali negara Eropa Barat pasca Perang Dunia pada 1950-an melalui bantuan dana yang sangat besar dari Amerika Serikat dikenal dengan Marshall Plan tahun 2001. Pada masa krisis ekonomi, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah telah meningkatkan drastis dalam hitungan rupiah, sehingga menyebabkan pemerintahan Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar hutang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN Republik Indonesia dengan cara yaitu mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang wajib pajak di Indonesia. Dalam jangka pendek, utang luar negeri memberi keuntungan untuk pemerintahan pusat dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri, membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dibagi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah inflasi. Utang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara yang tidak bisa membayar hutang secara terus-menerus akan memiliki image negara yang miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain untuk mengurangi hutang luar negeri Indonesia. Terhadap beberapa solusi-solusi tersebut yaitu meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi perdesaan dan pemberian modal usaha kecil kepada masyarakat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor, proses pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara terhadap ketergantungan utang luar negeri, mendorong rasa kebanggaan akan produk ke dalam negeri, meningkatkan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan kepada masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam unggulan sehingga bila dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan keuntungan berupa devisa negara, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan berkurangnya adanya utang luar negeri untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Sekian yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.